Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube saya, Pendeta Agnes Ensaragi. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga dalam kehidupan ini kami semakin dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39a. Saya akan membacakan untuk kita semua. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam memperingati minggu turunnya Roh Kudus, Allah menyapa umat-Nya melalui firman Tuhan dalam kitab Yohanes. Kitab ini dituliskan untuk meneguhkan iman percaya orang Kristen di tengah-tengah ajaran yang berkembang dengan keyakinan agar umat Allah mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, melalui pelayanan Yesus kita belajar banyak bahwa hidup adalah kesempatan untuk bersaksi dan melayani. Semasa hidup Yesus di bumi ini, Yesus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan kabar baik atau Injil kepada semua orang yang ditemuinya. Dan itu juga yang kita temui dalam teks firman Tuhan pada saat ini. Dalam ayat 37 disebutkan, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Perayaan yang dimaksud di sini adalah perayaan Pondok Daun. Dalam perayaan Pondok Daun biasanya orang Israel diingatkan bahwa Allah adalah sumber dari segala hal yang mereka terima atas segala tanaman yang mereka kerjakan. Maka dari hal itu mereka dituntun untuk bersyukur kepada Allah. Melalui perayaan Pondok Daun ini juga mereka diingatkan tentang peristiwa sejarah pemeliharaan Allah kepada nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Padang gurun yang gersang dan tandus, bahkan rentan untuk menerima serangan dari binatang buas dan musuh. Terkadang mereka tinggal di kemah dan beratap langit. Namun selama 40 tahun itu Allah setia memelihara dan menyertai kehidupan nenek moyang mereka. Jemaat Tuhan, biasanya perayaan Pondok Daun dihadiri oleh banyak orang. Tuhan Yesus tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia tidak berdiam diri, tapi Yesus mengambil sikap berdiri dan berseru untuk menyampaikan Injil, menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang yang jiwanya terkurung di dalam kegelapan. Yesus sangat mengerti dan mengetahui bahwa pada saat itu ada banyak orang yang jiwanya terikat oleh dunia dan kebinasaan. Mereka hidup, namun tidak memiliki hidup yang sesungguhnya. Yesus berseru, katanya, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Perkataan ini begitu menarik perhatian, sebab salah satu keadaan yang sering dialami manusia adalah haus. Hampir setiap jam orang merasakan haus, dan satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa haus adalah minum.
Nah, tentunya haus yang dimaksudkan Yesus di sini bukan hanya berbicara tentang dahaga atau kerongkongan yang kering. Namun lebih dari itu, makna haus dalam ayat ini juga berbicara tentang dahaga kehidupan atau kekeringan dalam kehidupan. Tanpa kita sadari, ada banyak sisi kehidupan kita yang mengalami kekeringan. Kita kekeringan sukacita sehingga mudah sekali untuk bersungut-sungut. Kita kekeringan kasih dan damai sejahtera sehingga mudah sekali untuk membenci dan menyalahkan orang lain. Kita kekeringan pengharapan sehingga mudah sekali untuk putus asa. Kita kekeringan ketenangan, keteduhan sehingga mudah sekali untuk cemas dan khawatir. Bahkan kita juga sering kekeringan dalam perekonomian, seperti istilah mengatakan kanker alias kantong kering. Lalu tidak sedikit juga orang yang menjadi buas dan menghalalkan segala cara. Kekeringan yang terjadi dalam hidup manusia sering membuat manusia sulit bertumbuh di dalam iman. Karena itu kerap kali membuat manusia terjebak di dalam kedagingan. Kemudian keadaan itu menjadi keadaan yang tandus. Bahkan mungkin sangat sulit bagi kita untuk menghadapi kekeringan itu atau melepaskan kekeringan itu atau keluar dari kekeringan itu. Nah, jika pada saat itu Tuhan Yesus menyerukan kalimat ini, maka pada saat ini juga Dia menyerukan hal yang sama kepada kita semua. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalimat ini tentu menjadi jawaban bagi setiap kita yang mengalami kekeringan dalam hidup. Yesus adalah jawaban yang memberi kelegaan atas dahaga kehidupan yang sedang kita alami. Asal kita mau datang kepadanya. Mari kita garis bawahi, datang pada Yesus, bukan pada yang lain. Firman Tuhan ini menjadi jaminan bagi kita ya, sekaligus meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah menyediakan semua kebutuhan kita kini di sini, bahkan nanti di kekekalan. Mari kita renungkan jemaat Tuhan. Di saat ada banyak orang yang masih mencari-cari kebahagiaan, ternyata Allah tidak hanya sekedar memberi kebahagiaan, tetapi Dia memberi kehidupan yang kekal. Allah tidak hanya memberi jawaban atas apa yang kita alami dalam hidup ini, tapi Dia juga memberikan kepastian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya pada ayat 38, Yesus menjelaskan kembali tentang kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam Yohanes 4 ayat 14 disebutkan, orang yang minum air daripada Yesus tidak akan haus selama-lamanya. Karena air yang diberikan Yesus akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jemaat Tuhan, Yesus adalah air kehidupan. Dia sanggup mengubah kekeringan menjadi kelegaan. Amin. Maka datanglah kepadanya dan minumlah air kehidupan yang telah disediakannya. Sebab di dalam Dia kita akan semakin memahami bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kehidupan ini. Bersama dengan Dia, tinggal di dalam Dia, kita akan dituntun untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Bahkan di dalam Dia kita dimampukan, disanggupkan untuk belajar mengasihi tanpa batas. Di dalam Dia, bersama dengan Dia, kita juga disanggupkan untuk melakukan banyak hal. Sebab memang benar, Tuhan adalah sumber dari segala hal yang kita perlukan di bumi ini. Masih ingat kisah Yusuf?
saat ia datang kepada Allah dan memberi diri, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran kedamaian saat menghadapi fitnahan istri Potifar. Dari dalam hatinya Yusuf mengalir aliran-aliran pengampunan saat saudara-saudara yang memasukkannya ke sumur datang memohon ampun. Dan aliran-aliran ketenangan juga mengalir dalam diri Yusuf ketika dia sedang berada di dalam penjara. Jemaat Tuhan, kita harus mengimani dan harus mengakui bahwa pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya. Bahkan pada saat ini bisa jadi kita sedang mengalami kekeringan dalam hidup. Entah itu jiwamu yang sedang tertekan karena beban yang terlalu berat. Entah itu hatimu yang sedang tersakiti oleh orang-orang terdekat. Entah itu penyakit menahun yang mungkin tak kunjung sembuh. Atau usahamu yang tidak kunjung berkembang. Atau bahkan kesulitan dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ada banyak sekali kekeringan demi kekeringan yang kita lewati dan hadapi. Tapi dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Dia memiliki jawaban dan kepastian atas setiap kekeringan yang kita hadapi. Datanglah kepadanya. Percayalah kepadanya dari dalam hati kita. Bahkan dari hati yang paling sungguh-sungguh. Amini dan imanilah bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Mari hiduplah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Roh. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kalau Allah begitu mengasihi kami, kalau Allah begitu memperhatikan kehidupan kami. Sering sekali kami jauh daripadamu Tuhan. Sering sekali kami hidup di dalam kedagingan. Tapi pada saat ini Tuhan pimpin kami kembali untuk datang kepada Tuhan. Untuk berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapa, ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada saat ini. Sehingga diteguhkanlah kami ya Tuhan. Dikuatkanlah kami untuk menjalani kehidupan kami. Bahkan dalam segala hal yang sedang kami gumulkan dan perjuangkan dalam hidup ini. Kami tahu kami tidak sendiri. Kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati.